Pertama, kita menyadari bahwa Tuhan pakai mimpi untuk berkomunikasi dengan umatnya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan mimpi-mimpi. Tetapi bukan berarti setiap mimpi itu datang dari Tuhan. Ada juga nightmare, saudaraku, yang saya katakan itu malah justru mimpi yang mengintimidasi. Kita juga harus tahu peperangan rohaninya, melawan akan impian-impian yang bukan dari Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Dalam Suara Gembala kali ini, saudaraku, saya ingin ngajak saudara merenungkan tentang mimpi, dream, ya, mimpi atau dream. Saya pernah membaca sebuah artikel, saudaraku, ada seorang filsuf dari Tiongkok, dia menuliskan demikian. Tadi malam aku bermimpi bahwa aku berubah menjadi seekor kupu-kupu yang terbang ke sana kemari di taman bunga yang sangat indah. Sekarang aku bangun, dan ketika aku bangun, aku bertanya-tanya, aku ini kupu-kupu yang sedang mimpi jadi manusia, ataukah aku ini manusia yang mimpi jadi kupu? Ya, ini sebuah tulisan dari orang-orang yang mendalami filsafat. Kadang-kadang memang sedikit seperti orang kurang kerjaan begitu, saudaraku, ya. Tetapi di dalam Alkitab ini, kalau kita telusuri, saudara, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita temukan bahwa Tuhan yang maha besar, maha kuasa, itu seringkali berbicara kepada umat manusia melalui mimpi. Jadi mimpi itu alkitabiah. Nah, saya yakin Anda pasti sering mimpi, betul ya? Saya juga sering mimpi. Tapi terus terang, kalau saya jujur menilai impian-impian yang pernah saya dapatkan di dalam tidur, itu yang betul-betul merupakan suara Tuhan atau merupakan impian yang mana Tuhan ingin melaluinya, Tuhan berkomunikasi dengan saya, itu sedikit sekali, saudara. Nah, kita boleh berdoa, boleh minta, Tuhan, kalau aku mimpi, biar mimpinya itu berkualitas. Artinya mimpi yang merupakan kata-kata atau pesan Tuhan yang mana aku dapat ketahui melalui mimpi itu. Jadi bukan mimpi-mimpi yang tanpa makna. Saya pernah dapat mimpi yang punya makna, dan itu tidak bisa lupa, saudaraku, ya, kalau dapat itu. Nah, bagaimana dengan Anda? Nah, kembali kepada firman Tuhan, saudaraku. Di perjanjian lama ada Yusuf perjanjian lama, saudaraku, ya. Nah, Yusuf perjanjian lama itu kan sampai disebut oleh saudara-saudaranya, diberi julukan si tukang mimpi, kan. Karena dia mendapatkan mimpi, dan mimpi itu mempengaruhi dia. Dan dalam kepolosannya, Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya tentang mimpinya. Ya, dia berkata bahwa ada 12 bintang, ada bulan, ada matahari, kemudian bulan, matahari, dan 11 bintang itu menyembah kepada Yusuf. Nah, ini kan bikin mereka meradang, saudara, bikin mereka marah. Tapi itu adalah impian yang benar-benar kelak kemudian setelah melalui proses sekian lama terjadi, tergenapi, saudara. Berarti itu adalah mimpi yang dari Tuhan. Kemudian ada mimpi lagi, Fir'aun mimpi. Ya, ini Fir'aun ini cuma raja-raja dunia, saudaraku, ya. Mimpi, tapi ada tertulis di dalam Alkitab bahwa ada pesannya. Dan terjadi mimpinya Fir'aun. Mimpinya Nebukadnezar yang kemudian diartikan oleh Daniel, itu juga impian yang dari Tuhan. Di perjanjian baru, saudaraku, Tuhan memakai mimpi
ketika Tuhan berbicara kepada Yusuf supaya Yusuf tidak menceraikan akan tunangannya, yaitu Maria. Nah, kita lihat saudaraku ya, ayat 18 dari Injil Matius 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ya, jadi Tuhan mengutus malaikat tidak hadir langsung ketika Yusuf itu bangun, tidak. Pada waktu Yusuf tidur, malaikat itu diperintah Tuhan untuk datang dalam mimpi. Bisa, saudaraku. Saudara bisa nanti malam mimpi didatangi malaikat dan ada pesan Tuhan melalui malaikat itu seperti yang tertulis dalam kisah Yusuf ini. Dan berkata Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Malah dikasih nama dari putra Maria itu, ya, putra dari tunangannya itu, yang tentunya menjadi anaknya Yusuf juga. Namai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dan seterusnya. Jadi panjang lebar malaikat di dalam mimpi itu mengajar pada Yusuf untuk begini. Intinya kamu jangan meninggalkan tunanganmu, jangan menceraikan tunangan. Nah, saudaraku, lagi orang-orang Majus, kita tahu riwayat dari orang-orang Majus, mereka melihat bintang, kemudian mereka mengadakan perjalanan dari timur menuju ke Yerusalem. Yerusalem kan kota raja, saudaraku ya. Dan akhirnya diundang oleh Herodes, kemudian Herodes memberitahu bahwa ya tempatnya itu di Bethlehem, karena Herodes sudah tanya lebih dahulu kepada ahli-ahli Taurat bahwa lahirnya sang raja itu di Bethlehem. Kemudian Herodes berbohong, dia berkata, kalau kamu sudah menemukan, kalian sudah menemukan akan sang raja itu, balik ke sini, beritahu saya, sebab aku juga ingin menyembahnya. Ya, Herodes. Padahal ingin membunuhnya, begitu, saudaraku. Nah, kemudian benar, singkat cerita, ketika orang-orang Majus itu akhirnya menemukan Yesus di sebuah rumah di Bethlehem, ya sudah bukan bayi itu, saudaraku, sudah anak ya, ketemu, menyembah, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, dan seterusnya. Kemudian ketika mereka itu mau pulang, malamnya mimpi, saudara. Ya, ini saya bacakan ya. Dikatakan ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jalan muter, nggak usah lewat Yerusalem. Yerusalem dan Bethlehem itu hanya sekitar 18 kilo, saudaraku. Jadi mereka nggak mau lewat, mungkin muter jalannya, lewat jalur lain, di mana Herodes akhirnya marah, saudara. Marah, memerintahkan pembunuhan bayi-bayi, tetapi sebelum Herodes itu melaksanakan akan perintah pembunuhan bayi-bayi itu, karena Herodes marah orang-orang Majus tidak datang kepada dia, terlebih dahulu, saudaraku, malaikat Tuhan itu diutus berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Nah, ini menarik, saudaraku, nama Yusuf, kalau ada di antara saudara yang punya nama Yusuf, sebab Yusuf Perjanjian Lama juga mendapat mimpi-mimpi untuk pesan-pesan Tuhannya melalui mimpi. Demikian juga Yusuf Perjanjian Baru, saudaraku ya. Nah, ini kita lihat ya ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata,
bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ada pesan dari Tuhan melalui mimpi. Jadi mimpi itu dipakai Tuhan, saudaraku. Sampai setelah sekian lama di Mesir mereka tinggal, kok bisa berangkat ke Mesir? Oh, Tuhan kasih bekal, yaitu melalui persembahan dari orang-orang Majus itu, ya kan, mereka keluarga miskin, saudara. Nah, kita lihat lagi, saudaraku, dalam Matius 2 ayat yang ke-19. Jadi nunggu Herodesnya mati dulu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Mimpi lagi, saudara. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Dan yang luar biasa, Yusuf itu sudah terbiasa mendapat pesan Tuhan melalui mimpi. Dan taat. Dari awal dia taat. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Jadi saudaraku, mimpi itu di dalam Alkitab ternyata sering dipakai oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, dengan umatnya. Jadi kalau nanti malam saudara mimpi, segera ambil kertas, tulis, catat itu impiannya apa, tanggal berapa. Doakan. Doanya begini, Tuhan, mimpi ini kalau bukan dari Engkau, ya beritahu aku bahwa itu hanya sekedar mimpi. Mungkin tadi malam makan terlalu kenyang, jadi tidurnya enak, terus dapat mimpi, begitu. Tapi kalau ini dari Engkau, meskipun aku belum memahami maknanya, tunjukkan maknanya itu pada suatu saat. Jadi menjadi catatan. Pertama, kita menyadari bahwa Tuhan pakai mimpi untuk berkomunikasi dengan umatnya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan mimpi-mimpi. Tetapi bukan berarti setiap mimpi itu datang dari Tuhan. Ada juga nightmare, saudaraku, yang saya katakan itu malah justru mimpi yang mengintimidasi. Kita juga harus tahu peperangan rohaninya, melawan akan impian-impian yang bukan dari Tuhan. Nah, kalau mimpi yang dari Tuhan, itu Roh Kudus akan beritahu, ingat itu anakku, ini mimpi bukan sembarang mimpi. Aku sedang berbicara kepadamu, ingat itu, jangan lupakan. Nah, itu petunjuk yang dari Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Demikian saudaraku, sedikit tentang mimpi dan mimpi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.